Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan Desember. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya atau di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Ada Release Your Ex. Oke. Calling in your soulmate. Keep an open mind. Aku lihat di sini ada energi seseorang yang sulit untuk move on ya. Ini kayaknya sudah menjadi mantan, ya, udah jadi mantan. Jadi orang ini mungkin sudah tidak berhubungan lagi dengan kamu atau mungkin hanya tidak berkomunikasi dengan kamu. Sesuaikan aja. Karena aku lihat dengan adanya Release Your Ex ini gini. Mungkin dia ingin move on dari kamu gitu ya, tapi dia nggak bisa move on karena ada sesuatu mungkin yang belum selesai. Contoh nih, putus kamu dengan dia dulu itu karena kalian bertengkar, kemudian kalian nggak saling kontak atau komunikasi, diem-dieman lalu bablas, istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini karena ada ego, kamunya ego, dianya juga ego ya, nggak mau nurunin egonya gitu ya, nggak mau memberanikan diri untuk kontak kamu atau cari kamu. Nah dia tahan-tahan. Nah ini yang terjadi. Jadi lama-lama tuh kalian udah kayak selesai gitu loh ya. Tapi ada sisi lain yang kayaknya tuh kalian tuh masih selalu memikirkan gitu loh satu sama lain ya. Mungkin salah satunya yaitu ya karena hubungan ini tuh kayak nggak diselesaikan dengan baik-baik, istilahnya tuh gitu. Ya, dengan adanya pay attention to the red flag ini kayak orang itu tuh nunggu tanda ya dari kamu gitu ya. Mungkin apa yang dia lakukan sebelumnya itu untuk menarik perhatian kamu, biar kamu dulu ya istilahnya tuh ngejar dia, atau sebaliknya kamu mungkin juga punya pemikiran seperti itu ya, berharap dia yang ngejar kamu gitu ya, atau ya baik-baikin kamu ya, komunikasi lagi dengan kamu, tapi dia nggak lakuin gitu. Oke. Dan saat ini dia ini pengen untuk bisa ketemu sama kamu. Ada yang mungkin ini hubungan menggantung bisa juga ya, makanya kayak belum selesai gitu loh. Calling in your soulmate, ini orang ini tuh kayak berharap kamu mau kontak dia, atau dia pengen calling kamu tapi nggak ada keberanian gitu loh. Energi dia tuh kayak seolah-olah maju mundur ya, bertolakan gitu loh. Ya, di satu sisi dia pengen, tapi di satu sisi lagi dia kayak menolak gitu loh. Enggak deh gitu loh. Istilah seperti itu. Makanya sampai sekarang kamu dengan dia belum bertemu ya, atau belum ada kontak lagi gitu. Karena ada energi yang kayak tarik ulur gitu ya, kayak maju mundur. Maksudnya tarik ulur maju mundur ini kayak ya, kadang dia ingin sama kamu, kemudian dia tarik lagi, enggak deh gitu ya. Kemudian dia coba untuk mendenial perasaan itu, coba untuk denial, enggak perlu lagi deh menghubungi dia, enggak perlu lagi deh kembali sama dia, aku pengen yang lain lah, pengen cari yang lain lah, begini nah, istilahnya gitu loh ya. Hati dengan pikiran dia itu kayak enggak sejalan gitu. Yang sebenarnya dia masih pengen sama kamu, tapi egonya dia itu kayak menahan dia gitu loh. Makanya kayak maju mundur kayak orangnya seperti itu. Tapi di sini dia masih berharap ya, berharap kamu tuh mau kontak dia lagi gitu, atau menghubungi dia. Karena dia ingin menghubungi kamu tuh kayak ya di satu sisi mungkin masih ego atau gengsi ya, ada stres gitu, banyak hal yang dia pikirkan ya. Tapi dia ini menunggu tanda dari kamu atau sinyal dari kamu gitu. Ketika kamu mengasih tanda atau sinyal ke dia, nah mungkin dia bakal evade ke kamu gitu loh ya. Orang ini orang yang sangat ini ya, kalau aku lihat bisa dibilang orang yang pengecut gitu loh, takut adanya penolakan atau apa gitu ya, merasa ada juga gengsi juga gitu ya, tapi ada juga pikiran-pikiran yang takut juga gitu loh ya. Banyak di sini hal yang mengganggu pikiran dia gitu ya, terutama juga ini ada kaitannya dengan ego ya gitu. Biasanya orang kalau ego itu dia memang tidak mau ya gitu, kayak merasa dirinya nggak perlu melakukan itu gitu loh ya.
merasa dirinya besar, merasa dirinya benar gitu. Padahal kalau dalam soal perasaan yang memang harus diselesaikan ya harus diselesaikan gitu loh, nggak perlu ada rasa seperti itu gitu ya, nggak perlu menghitung siapa yang dulu gitu, atau nggak perlu menghitung siapa kalah siapa yang menang ya, nggak perlu seperti itu gitu. Kalau memang ingin maju bergerak, ada yang belum diselesaikan ya udah diselesaikan aja gitu, karena aku ngeliat orang ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi, aku lihat kamu ini dengan dia punya energi yang sama ya. Sepertinya memang kamu juga merasakan hal yang sama dengan dia ya. Kayak masih kepikiran gitu ya, sulit juga untuk move on gitu. Di sini tuh Ten of Wands, orang ini sangat berat. Hidup yang dia jalanin saat ini berat, atau kayak orang ini ngerasa tertekan gitu loh dengan kondisi dia saat ini gitu loh. Kenapa sulit banget ya untuk bisa move on. Nah ini bikin dia tuh tertekan gitu, kayak ngerasa masih terbebani gitu, masih membawa beban dari masa lalu ya. Masa lalunya ya ini berkaitan dengan kamu gitu loh ya. Page of Pentacles, ingin ingin ini ya, ingin message, ingin chat gitu loh, tapi kayak nggak dulu deh gitu. Atau ini bisa menandakan bahwa orang ini sebenarnya belajar ya, belajar untuk melihat lebih jelas gitu loh ya, apa sih yang ingin disampaikan gitu ya melalui koneksi ini gitu. Seven of Swords tuh, orang ini juga kayaknya masih dalam kondisi kayak bingung gitu loh. Atau sebelumnya mungkin dia ini ada beberapa di antara kamu ini, seseorang ini mungkin seseorang yang manipulatif ya, bisa juga yang dimana dulu mungkin dia ini pernah menipu kamu, pernah membohongi kamu gitu. Oke. Kemudian di sini ada death ya, ada yang hubungannya berakhir di sini, ada yang memang kamu mungkin dengan dia tidak ada komunikasi ya. Aku lihat orang ini memang egonya sangat tinggi ya, topeng gitu loh, pandai menyembunyikan dirinya yang sebenarnya gitu loh ya. Makan tadi aku bilang ada beberapa yang memang dulu mungkin dia ini pernah menipu kamu ya, atau membohongi kamu, manipulatif gitu ya. Tapi bisa juga manipulatifnya ini bukan soal hal dia punya selingkuhan, nggak juga seperti itu ya, punya yang lain selain kamu, itu nggak harus juga seperti itu ya, tapi lebih ke dia nggak jujur tentang dirinya pada kamu, siapa dirinya gitu loh. Kayak banyak hal yang dia sembunyikan, dia tutupin gitu, karena death ini bisa menandakan seseorang yang sangat misterius gitu ya, kayak tertutup banget. Dia tidak menunjukkan pada siapapun gitu ya siapa dirinya sebenarnya gitu ya. Selalu ya kesannya bisa dibilang kayak menipu gitu loh ya, walaupun mungkin terkesan di depan kamu baik ya, tapi kayak ada sesuatu yang baiknya itu bisa dibilang mungkin karena dia ingin dilihat baik, bisa juga gitu. Jadi bukan karena dia melakukan itu tuh bener-bener atas dasar cinta atau hatinya dia gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh dibuat-buat gitu loh ya, mungkin biar terlihat dianya tuh dinilai baik atau kayak gimana gitu loh ya. Yang jelas di sini aku ngerasa orang ini memang orang yang tidak jadi dirinya sendiri gitu loh ya. Dan di sini ada Eight of Wands ya. Ini tentang pergerakan ya, yang aku lihat tentang pergerakan ini maksudnya ya kayak dorongan, keinginan gitu ya untuk berkomunikasi gitu. Dan Eight of Wands ini juga menandakan mungkin kamu dengan dia ini ada beda kota ya, seperti itu, beda kota atau beda pulau gitu, atau bisa beda negara, atau ya pokoknya di sini ada jarak antara kamu dengan dia ya, ada perpisahan. Dan ya selain memang ini kamu memang udah benar-benar berpisah ya, karena ada death, memang hubungan berakhir, tapi bisa juga memang kamu dengan dia ini udah nggak ada komunikasi cukup lama gitu ya. Dan ini memang karena dia ini orang yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, makanya di sini dia terbebani gitu ya, merasa berat. Dia masih pengen sama kamu, masih mau sama kamu. Page of Pentacles nih kayak dia nih kayak lagi sedang melihat atau menilai gitu loh, mempertimbangkan hubungan ini tuh worth it nggak, atau kayak melihat kamu tuh apa istilahnya, ada jelek, apa istilahnya,
kayak nyari kejelekan kamu gitu, tapi ternyata dia enggak gitu, kayak seolah-olah tuh kayak pelajarin kamu gitu loh ya. Ini menandakan orang yang menilai gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini orang ini juga move on tapi nggak bisa gitu ya, karena dia masih selalu ingat kamu, kepikiran kamu gitu. Kayak juga di sini aku juga ngerasa kayak seolah-olah nggak ada yang lebih baik dari kamu gitu loh, kamu itu worth it kayak gitu ya, seperti itu. Makanya di sini orang ini sangat pelan ya untuk maju gitu ya, berhati-hati banget untuk membuka diri lagi gitu ya. Walaupun mungkin di satu sisi ya, karena di sini juga di bottomnya ada keep an open mind, dia kayak terlihat seolah-olah tuh coba baik-baik aja gitu loh ya, bisa deket dengan lawan jenis lain. Di sini juga ada Page of Pentacles ya, yang dimana mungkin dia memulai sebuah hubungan baru dengan seseorang, tapi tidak ini ya, bukan pacaran gitu enggak ya, tapi kayak lebih dekat gitu loh, kayak baru tahap awal, mungkin dia menjalin hubungan pertemanan, nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Karena di sini dia masih belum bisa apa istilahnya move on dari kamu gitu, kayak seolah-olah ini kayak pelarian ya. Makanya tadi aku bilang juga ada Seven of Swords, seolah-olah tuh kayak menipu dirinya sendiri gitu loh, kayak seolah-olah ini terkesan ada terlihat hubungan cinta segitiga gitu ya, karena hati dan pikiran dia tuh kayak masih ada kamu ya, tapi dia coba deket dengan orang lain gitu ya. Jadi kesannya kan kayak nggak jujur gitu loh ya, istilahnya tuh seperti itu. Oke, di sini juga ada The Temperance ya, ini keinginan untuk memperbaiki hubungan atau bertemu dengan kamu, bersatu lagi dengan kamu gitu ya, seperti itu. Tuh Six of Wands, orang ini mungkin kayak orang yang masih sering melihat kamu ya dari kejauhan, mungkin masih sering flirting kamu, diam-diam mungkin dia perhatiin kamu ya dari kejauhan, mungkin melalui sosial media gitu kalau kamu belum blok dia. Dan di sini ada Sun ya, Sun ini tentang ya, aku rasa dengan adanya kartu ketiga ini memang orang ini pengen sekali untuk bisa kembali bersama kamu lagi ya, untuk memenangkan hubungan ini kembali, seperti itu. Oke, orang ini sangat-sangat stres ya. Temperance ini juga menandakan bahwa kamu dengan dia ya, mungkin yang dirasa dia, kamu itu orang yang tepat untuk dia ya, saling memberi, saling menerima gitu. Ada rasa-rasa seperti itu, atau kayak ada ketertarikan secara emosional ya, kayak memang nggak bisa di ini ya, kayak kuat gitu loh di sini. Daya tariknya itu tuh kuat ya, kencang gitu secara batin antara kamu dengan dia gitu. Makanya dia juga kayak sulit ya untuk move on dari kamu gitu. Kamu juga mungkin sama di sini ya, masih keinget dia, kepikiran dia, karena di energi dia kencang banget ini gitu. Oke. Dan juga aku rasa Temperance ini dia mencoba untuk menyeimbangkan diri dia juga ya, kayak mencoba untuk tenang, untuk sabar gitu, karena di sini dia kayak ada semacam tekanan batin gitu yang ngerasa berat untuk menjalani hal ini gitu. Kenapa sulit ya move on gitu ya, perasaan dia nggak menentu ya, kayak seolah-olah terombang-ambing gitu ya. Emosi dia juga naik turun, dia keinget kamu, kepikiran kamu ya, masih seperti itu gitu. Oke, dan juga dia ingin lebih seimbang gitu loh, atau balance gitu loh. Apalagi di sini juga ada Death ya, yang dimana mungkin ada transformasi ya di kehidupan dia, ada perubahan yang nggak hanya dari segi hal cinta, mungkin di kehidupan pribadi dia juga sama ya, yang mengharuskan dia itu berubah ya gitu ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak melayani dia gitu. Oke. Karena di sini juga bisa berbicara tentang adaptasi atau penerimaan gitu. Dia mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan dia seperti itu. Ya. Dulunya dia mungkin dengan kamu itu ngerasa lengkap ya, atau kayak bisa mengisi kekosongan satu sama lain gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika dia tidak sama kamu lagi, nah ini kayak seolah-olah tuh nggak seimbang gitu loh. Kehidupan dia ngerasa kayak nggak seimbang, nggak balance gitu loh. Dia sangat tersiksa ya, move on untuk melupakan kamu tuh sulit gitu.
Ya, selama dia belum buka topeng-topeng dia ya, belum benar-benar jujur di sini, aku rasa dia akan tetap seperti ini gitu. Karena dia ini egonya lebih gede ini dibandingkan keberanian dia atau perasaan dia ke kamu gitu. Ya perasaan ada gitu loh, cuman ininya tuh lebih besar gitu loh ya. Egonya dia itu lebih tinggi gitu, karena dia ini seseorang yang orang yang pakai topeng gitu loh. Dia ini manipulasi orangnya, pandai menutupi dirinya yang sebenarnya gitu loh. Sangat-sangat insecure, tertutup gitu loh orang ini. Dia nggak jadi dirinya sendiri gitu. Bahkan di sini dia masih punya perasaan sama kamu pun dia nggak jujur gitu, nggak ada keberanian untuk jujur gitu. Dia hanya menunggu gitu ya. Apalagi ada pay attention to red flag ya, orang ini masih banyak red flagnya. Kamu bisa dealing dengan Scorpio ya, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo dan Capricorn di sini, tapi nggak jadi patokan. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.